Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian 4 ini kita coba untuk membuat kelas Euclidean dan kelas Manhattan. Kita tahu bahwa ketika input citra sidik jari ini sudah tampil, maka yang dilakukan selanjutnya adalah input citra sidik jari harus dicari jaraknya dengan seluruh citra yang tersimpan dalam basis data. Cara mencari jarak itu kita gunakan dua pendekatan distance, yaitu Euclidean dan Manhattan. Oleh karena itu di bagian 4 ini fokus kita adalah membuat kelas dan metode khusus untuk algoritma Euclidean dan Manhattan. Caranya di bagian package coba kita buat new class. Kita buat dulu kelas Euclidean seperti ini, finish. Nah, kemudian kita buat juga kelas yang kedua namanya kelas Manhattan. Karena kita menggunakan dua pendekatan jarak ya. Oke, di bagian kelas Euclidean ini kita coba untuk bikin metode baru. Public. Metodenya harus public karena memang kelas Euclidean ini nanti diakses oleh kelas main GUI. Otomatis metode-metode yang berada dalam kelas Euclidean harus public. Double public double hitung Euclidean. Oke, parameternya adalah langsung image 1 seperti ini. Nah, image 1 adalah objek dari kelas buffered image. Syarat image bisa dihitung dengan Euclidean apabila image-nya ada dua ya. Image input dan image yang tersimpan dalam database. Kita anggap image 2. Buffered image img2. Nah, seperti ini. Oke, kenapa error? Import buffered image. Oke, kemudian missing return statement. Oke, metode yang kita buat adalah metode function, di mana di metode function hitung Euclidean ini nilai return atau nilai keluarannya adalah hasil dari jarak. Oke, returnnya belakangan aja. Kita coba langsung ke mana dulu enaknya ya. Bentar. Saya tak mikir juga. Integer baris image 1 sama dengan img1 dot get width. Oke. Berhubung dia adalah buffered image maka otomatis dia punya height dan width. Integer apa ini? Kolom. img1 sama dengan img1.getHeight. Oke, seperti ini. Begitu juga dengan image yang kedua, tinggal kita kopas saja di bawahnya. Image 2. Yang perlu teman-teman tahu adalah cara untuk membandingkan dua gambar adalah membandingkan pixel yang ada di tiap titiknya. Maka berhubung pixel itu memiliki dua dimensi, dimensi baris dan dimensi kolom, maka kita wajib memerlukan ini, baris dan kolom. Ini ada biru-biru bagian bawah, ada warna-warna hijau gitu ya, karena belum kita gunakan. Oke, kemudian jika baris img1 sama dengan baris img2 n. Oke, bentar. Ini harus dikurung dulu. Kita perlu membuat if seperti ini, decision, untuk memastikan atau mengecek bahwa baris dan kolom di antara image 1 dan image 2 itu harus sama. Image 1 mungkin nanti jadi image input, image 2-nya adalah image yang ada di database. Kolom img1 sama dengan
kolom IMG2. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita coba untuk bikin perulangan. Kenapa kok perulangan? Karena memang gini ya. Pixelnya image itu kan jumlahnya banyak. Dari baris ke 0 kolom ke 0 sampai baris ke N kolom ke M. Wah, banyak lah. Makanya kita bikin perulangan. Pixel itu seperti itu, matriks multidimensi. Ada dimensi baris dan kolom. Oke, makanya kita buat suatu perulangan. For integer baris sama dengan 0. Baris kurang dari baris IMG 1 baris plus plus. Oke, berikutnya setelah baris adalah kolom integer. For integer kolom sama dengan 0. Kolom kurang dari kolom IMG 1. Kolom plus plus, dibuat increment seperti ini. Oke. Agar dia nanti bisa berulang dari baris 0 kolom ke 0 sampai N, M. Yang kita ambil ketika sudah mendapatkan titik pixel adalah kita ambil RGB-nya, integer RGB image 1 sama dengan IMG1 dot get RGB. Nah, baris koma kolom. Oke, ini RGB ya. RGB dari baris dan kolom sudah didapatkan. Kemudian kita coba pecah ya. Nilai RGB itu red, green, blue. Kita pecah satu-satu. Integer red. Red image 1 sama dengan RGB image 1 16. Oke, ini saya cari di Stack Overflow. Caranya seperti ini. Untuk mendapatkan red. Ini agak membingungkan memang. Bagi teman-teman yang bisa menjelaskan secara gampang itu gimana ya? Saya juga agak-agak sulit menjelaskan bagaimana cara memanggil red, green, blue ini. Ini maksudnya apa gitu? Oke, saya tak belajar lagi. Oke, ini green. Setelah ini green. Green image 1. RGB image 1 ini 8. Oke. Ini perlu ada penjelasan khusus ya. Kenapa red itu 16, kenapa RGB 8? Oke, saya perlu belajar banyak ini. Ini belum. Jika teman-teman lebih tahu, coba saya diberitahu teman-teman. Nggak gini nih. Ini langsung N. Kayaknya seperti ini deh. Oke. Setelah mendapatkan nilai red, green, blue, kemudian kita wajib mendapatkan nilai gray. Gray itu nilai keabuan. Nilai gray itulah yang digunakan sebagai acuan pembanding jarak Euclidean. Gray image 1 sama dengan, oke, kita belum mendeklarasikan gray. Kita buat integer gray image 1 dan integer gray image 2 sekalian. Gray image 1 sama dengan red, oke, ditambah green, ditambah blue, dibagi 3, di rata-rata begitu. Oke.
kita sudah mendapatkan nilai gray dari image 1. Terus sekarang bagaimana cara mendapatkan gray image 2? Ini kita kopas saja, caranya sama, diganti 2, 2, 2, 2, 2, image 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, seperti ini kita coba untuk format. Nah, kalau ada pertanyaan, loh bukannya for-nya ini digunakan untuk baris image 1 ya dan kolom image 1. Kok bisa digunakan untuk image 2? Bisa karena baris dan kolomnya bernilai sama. Berarti jumlah pikselnya otomatis sama. Kita bisa menggunakan baris image 1 atau kolom image 1 untuk image yang kedua. Intinya seperti itu. Nah, setelah seperti ini, kemudian langsung aja kita cari jaraknya ya, jarak. Jarak Euclidean. Oke, belum kita deklarasikan. Kita coba deklarasikan dulu di sini. Double. Karena dapat dipastikan nilainya pasti pecahan, double jarak Euclidean. Dengan 0. Oke, jarak Euclidean sama dengan jarak Euclidean ditambahkan dengan mat SQRT. Jadi SQRT digunakan untuk pangkat untuk akar, maaf, untuk akar. Karena kita cek rumus dari Euclidean itu dimulai dari akar ya, akar 2. Kemudian dalamnya ada pangkat. Kita matpau kan dulu, matpau digunakan untuk pangkat gray image 1 dikurangi gray image 2, pangkatnya pangkat 2. Nah, seperti ini. Kalau butuh return, maka return di sini. Return kemana kira-kira ya? Maka return ke nilai akhir, yaitu jarak Euclidean. Nah, saya kira nggak error seperti ini. Oke, kenapa seperti ini ya? Jarak Euclidean sama dengan jarak Euclidean. Karena memang ini for, jadi nilainya harus ditambahkan semua. Nilai jaraknya ditambahkan semua. Nilai jarak sebelumnya kemudian tambah ke nilai jarak berikutnya sampai nilai for-nya selesai. Apakah seperti ini bisa? Ya bisa saja, tapi masalahnya kalau seperti ini nilai yang diambil hanya nilai jarak di piksel yang terakhir. Nah, ini bahaya. Agar semua piksel terekam di jarak Euclidean ditambahkan jarak Euclidean. Nah, plus. Saya kira seperti ini untuk cara ngoding jarak Euclidean. Bagaimana dengan Manhattan? Kayaknya hampir sama ya. Coba kita kopas saja. Copy. Kita kopas ke Manhattan. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal metodenya kita ganti hitung Manhattan. Oke. Jarak Euclidean diganti jarak Manhattan. Oke, ini otomatis jadi jarak Manhattan. Otomatis ini juga jadi jarak Manhattan. Nah, ini otomatis jadi jarak Manhattan. Gampang ya. Apa yang berbeda antara Euclidean dan Manhattan? Coba diamati di rumusnya. Ternyata di rumusnya tidak ada akar. Dia langsung mat absolut, mat ABS. Nah, absolut ini tidak ada pangkatnya, jadi diabsolutkan antara gray image 1 dikurangi gray image 2. Saya kira seperti ini aja bedanya. Itu teman-teman yang bisa kita pelajari hari ini. Ternyata gampang banget ngoding Euclidean dan Manhattan. Tapi begini, ini belum kita
terapkan ya. Coba kita terapkan di bagian berikutnya, di bagian 5. Wah, banyak sekali bagiannya ya. Semoga teman-teman tegar menikmati video ini. Saya potong jadi banyak bagian teman-teman biar tidak bosan ya menatap berjam-jam. Akhirnya coba saya pecah agar lebih ringan, beberapa menit, tidak terlalu panjang durasinya. Itu dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.